Harapan saya supaya peternak kambing ini tidak dianggap remeh, karena ada juga sebagian peternak kambing ini sebagai iseng-isengan ataupun sampingan. Padahal yang sudah saya jalani, peternak kambing ini pasti menjanjikan asalkan ada kesabaran kita untuk mengurusinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu kembali bersama kita di Jelajah Usaha. Pada kesempatan kali ini kita berada di Desa Menesnembah, tepatnya Dusun 1, Jalan Karet, Gang Musola. Untuk kesempatan kali ini kita akan menjumpai salah satu warga yang berada di Desa Menesnembah, yaitu Adi Saputra atau biasa dipanggil Mas Puput. Nah, beliau menekuni usaha ternak kambing selama 9 tahun, banyak menghasilkan atau banyak produk-produk yang dihasilkan dari kambing tersebut. Kita akan mau tahu bagaimana pembudidayaannya dan perawatannya kambing yang ditekuni Mas Puput ini. Oke, tetap bersama kita. Nah, kita sudah berada di kandangnya Mas Puput. Nah, kita langsung ketemu sama Mas Puputnya. Kita akan mencari tahu dan berbincang-bincang mengenai proses atau cara perawatan budidaya kambing-kambing ini. Oke, selamat siang Bang. Selamat siang Pak. Ini gimana Bang? Lagi ngapain nih Bang? Ini rencana saya lagi santai ataupun menengok ngecek kambing. Oke Bang, kita mau nanya ini Bang, awal mula sejarahnya ternak kambing ini gimana Bang? Mulai dari 9 tahun yang lalu Bang? Dari 9 tahun yang lalu saya mencoba sekitar 5 ekor induk kambing. Sampai sekarang sampai sekarang 80 ekor, menjadi 80 ekor. Oke Bang, ini kita mau nanya, dari kambing ini apa-apa aja yang bisa kita jadikan uang lah yang bisa menghasilkan dari kambing ini yang sudah saya jalani selama lebih kurang dari 9 tahun. Per bulannya dari kalkulasi peternakan saya, dari kambing ini per 3 bulan saya mendapatkan anak per 3 bulan bisa saya jual dengan harga bervariasi, sedangkan dari per bulannya saya bisa menjual kotoran. Nah, dan selanjutnya perharinya saya juga bisa menjual susu kambing. Oke Bang, terus kita mengenai susu, ini susu Abang udah berapa lama Bang nekuni perah susu kambing nih Bang? Saya menjalani perah susu kambing ini sudah 2 tahun, menjalani 2 tahun. Oke, terus apa Bang yang membuat susu kambing Abang ini berbeda dengan peternak-peternak lain Bang? Susu kambing saya memang sekarang ini belum diakui orang, tapi saya belajar demi belajar. Saya coba dengan cara fermentasi ataupun dengan tambah makanan seperti konsentrat ataupun ampas tahu. Oke Bang. Mudah, insya Allah susu saya udah diakui sama konsumen ataupun pembeli dari wilayah Tanjung Merawa, karena susu saya sudah tidak, aromanya tidak bau ataupun enak. Oke Bang, sebentar lagi kita coba ya Bang ya, biar nanti Abang perah macam mana susunya ya. Nah, ini kita akan melihat proses pemerahan susu kambing yang dilakukan oleh Mas Puputnya langsung. Ini yang mau diperah ya Bang ya? Ya Pak. Oke. Baiklah, saya akan menjelaskan atau mengutarakan bagaimana cara pemerahan susu. Yang terutama kita basahkan dulu kantongan susunya dengan air hangat supaya tidak kram dan kambing pun tidak lasak. Oke, ini udah ya, udah saya kerjakan, udah saya lakukan dengan mengasih air hangat. Oh, itu air hangat Bang? Oke, iya Pak, hangat-hangat suhu. Itu supaya apa Bang? Supaya nggak kram gitu ya? Supaya nggak kram dan tidak menjadi penyakit di kantongan susu. Apabila di saat tidak dikasih dengan air hangat, kantongan susu ini bakalan merah dan jadi penyakit. Oh gitu. Nah, oke. Dan selanjutnya supaya kering dan tidak kotor. Oh, kemudian dilap ya Bang ya? Dilap. Ini juga supaya steril ya Bang? Supaya steril Pak. Nah, selanjutnya masuk tahapan pemerasan. Mulai kita peras. Nah,
Kita peras ya. Ini dalam satu ekor kambing bisa menghasilkan sekitar lebih, di saat pagi bisa mencapai 700 ml ataupun setengah liter lebih. Dalam satu kambing ini bang ya? Dalam satu kambing di saat di pagi hari. Dan di saat di sore hari dia bisa mencapai setengah liter, selisihnya 250 ml. Jadi dalam satu ekor kambing bisa menghasilkan 1 liter setengah ataupun 1 liter. Terus bang, dari makanannya pengaruh nggak ke susu bang? Kalau yang sudah saya jalani selama 2 tahun, dari segi makanan, kalau namanya kambing susu sudah jelas makanannya fermentasi pak. Iya. Karena kalau di saat tidak ada fermentasi, kualitas susu pun aromanya tetap bau ataupun tidak sedap. Oh gitu. Nah, dan ada juga tambahannya, kita pakai ampas tahu soya pak. Oke, nanti kita tengok ya bang ampas tahu ya. Oke. Nah ini kita coba dulu bang, rasanya susunya macam mana, atau ada bau nggak ya? Oke, nah ini kita akan tes langsung gimana aroma ataupun rasa susu yang baru diperas oleh Mas Puput. Inilah susunya. Nah, kita akan Inilah coba penyaringan. Ya maklum aja masih pemula. Saringan aja pakai kain. Karena kita belum ada alatnya. Nah, oke. Saya langsung tanya kepada konsumen. Nah, coba minum bang. Kita coba ya. Ya, coba. Ini susu yang langsung diperas. Segar, tidak berbau, Gak ada aroma bau bang. nggak ada. Nah ini pengaruh. Lain daripada susu kambing yang lain. Oke, berarti ini pengaruhnya memang dari makanannya itu ya? Ya, ya. Ya Mas Put ya? Ya, ya Pak. Nah, Berarti ya, ya. memang dari proses fermentasi juga dari soya tadi itu pengaruh sama susu ya? Oke. Ya, Terus, ya, ya. kemudian dari perawatan kebersihan juga itu Kebersihan pengaruh ya? Kandang, kesehatan kambing. Itu pengaruh ke Pengaruh. aroma susu ya? Ya, inilah contohnya seperti yang saya jalani selama 2 tahun. Saya fermentasi daun ubi. Nah, Inilah oh. fermentasi daun ubinya tadi. Dalam satu ekor kambing bisa memakan sekitar 3 kilo fermentasi. Ini fermentasi daun ubi bang ya? Ya, fermentasi daun ubi. Udah saat ngasih makan, nunggu fermentasi ini habis, barulah masuk tahap kedua. Kita kasih makan ampas tahu soya. Oh gitu, berarti Nah. nggak bersamaan ini bang ya? Tidak, yang saya jalani tidak bersamaan karena kan namanya udah ampas tahu soya berair, kambing kurang suka. Oh gitu. Nah, nanti kalau udah fermentasinya habis, masuklah tahap yang kedua. Kita kasih makan ampas tahu soya dengan kapasitas, misalnya satu kotak ini ada sekitar 6 ekor, berarti satu kotak mencukup membutuhkan 15 kilo ampas tahu. Nah inilah kambing-kambing Mas Putra yang telah menekuni pembudidayaan kambing atau peternak kambing selama 9 tahun, bermulai dari 5 induk ya bang ya? Ya Pak. Nah mulai dari 5 induk sampai sekarang hampir 100 ya? Ya. Hampir 100 indukan juga samanaan. Nah kalau anaan lebih? Samanaan lebih ya. Nah ini juga kita bisa melihat anak-anakan dari kambing Mas Putra baru Lahir umur seminggu. baru melahirkan ya, umur seminggu. Ini belum bisa dijual ini bang ya? Belum, karena dia masih menyusui. Oh gitu ya bang ya. Nah Saat ini umur 3 bulan, nah inilah umur dia 3 bulan, nanti bisa dipasarkan ataupun dijual. ini juga bisa kita jual untuk akekah ataupun kurban ya bang ya? Kalau ini belum Pak. Belum ya? Nah, nanti kita masuk tahap kandang yang nomor 2. Oke, nanti kita tengok-tengok bang gimana kondisi atau kambing-kambing yang mau dijual untuk akikah atau kurban ya bang ya? Ya Pak. Ayo Pak, kasih lagi. Nah kita akan melihat kandang sebelah ya. Kandang sebelah ini adalah stok kambing untuk dijual untuk kurban ataupun akikah. Nah ini adalah stok-stok kambingnya Mas Puput. Kiri kanan ini penuh kambing ya. Ini jenis apa ini semua bang? Kalau ini model jawaran tuh Pak. Nah, Ini inilah pejantan untuk kurban. ini pejantan untuk kurban. Iya, dengan bobot ada yang sekitar 45 kilo per ekor, dengan daging 25 kilo ataupun 23 kilo. Oh gitu ya, besar-besar ya. Nah inilah dia.
kambing-kambing stok untuk kurban yang umurnya sudah lebih dari 2 tahun ataupun 3 tahun. Nah, ini stok untuk kurban ya bang ya? Ya, ini stok untuk kurban dan akikah. Nah ini adalah kambing stok untuk kurban dan akikah. Ini kalau harganya berapaan bang? Harga nggak bisa kita patokkan pak dengan kapasitas besar atau kecilnya barang. Kalau yang standarnya saya jual dengan kapasitas bobot 28 kilo hidup ataupun sekitar menjadi daging sekitar 12 kilo itu dengan harga 2 juta. Nah, lalu dengan di saat kena kambing bak jantan besar seperti bobot sekitar 60 kilo ataupun 55 kilo itu dengan kapasitas kita jual dengan harga 3,5 juta bisa kurang. Nah, dengan daging sekitar 27 kilo ataupun 25 kilo. Oke. Ini yang sanen mana bang? Itulah. Ini sanen? Ya, Oh ini sanen. Kalau ini? kambing model PI lah. Oh iya. Oke bang, ini usaha ternak kambing abang kan udah 9 tahun bang. Apa suka duka yang abang lewati selama ini bang? Kalau selama yang saya jalani suka dukanya ya banyak. Apa aja kadang tuh? Di saat sukanya kita bisa menjual kambing, dapat penghasilan. Di saat dukanya waktu pas kambing kita lagi sakit, kita belum pandai cara mengobatinya ataupun cara supaya kambing ini sehat, tidak terserang oleh wabah. Kemarin yang selama saya jalani sudah 2 tahun, masalah COVID PMK itu saya dibilang agak bingung macam mana cara mencegah sakit PMK yang disebabkan oleh virus. Awalnya kata mereka kuku, sementara kalau saya dengar dulu kalau namanya kambing yang kena penyakit PMK, kalau kuku itu kan berarti kena kurap. Nah, jadi saya pun bingung bagaimana cara mengobatinya. Yang setahu saya dengan menyuntiknya dengan setara obat kurap seperti Waromedsin ataupun daya tahan tubuhnya saya suntik dengan cara B-kompleks ataupun B12. Terus sekali lagi bang, mengenai susu, kira-kira apa sekarang kendala abang di produksi susu ini? Kendala saya terus terang belum punya alat pensterilan susu. Nah, ya. Untuk penjualan sekarang ini susu yang abang produksi ini sampai kemana aja bang? Untuk saat ini sampai di wilayah Tanjung Merawa aja pak. Gitu. Jadi kemasan yang abang buat selama ini gimana bang? Kemasan saya untuk saat ini selama 2 tahun saya pakai plastik dengan harga bervariasi. Ada yang konsumen meminta dengan harga 1 liter ataupun dengan harga 1 botol. Oke, harapan abang bang dengan usaha ternak kambing ini bang apa bang? Harapan saya supaya peternak kambing ini tidak dianggap remeh, karena ada juga sebagian peternak kambing ini sebagai iseng-isengan ataupun sampingan. Padahal yang sudah saya jalani peternak kambing ini pasti menjanjikan asalkan ada kesabaran kita untuk mengurusinya. Oke bang, mengenai masalah pakan kira-kira ada kendala nggak bang? Kalau untuk saat ini masalah pakan yang saya jalani selama 9 tahun tidak ada kendala, tetapi sebagian anggota saya ada kendalanya karena kan mereka tidak ada alat seperti pemotongan rumput ataupun alat penyimpan daun yang sudah mau kita buat fermentasi. Oh gitu. Nah inilah pakan-pakan kambing yang telah diambil oleh Mas Puputnya langsung dari kebun-kebun yang berada di sekitaran kandang. Nah ini hampir setiap hari bang ngambil pakan ini bang, ngambil daun ubi ini bang. Ya, satu harinya saya membutuhkan 2 kereta rumput ataupun 2 gulung besar. Oh gitu ya. Kapasitas 100 ekor kambing. Jadi ini daun ubi ini dibawa terus ini dibiarkan dulu bang supaya getahnya hilang. Kalau menurut saya tidak, karena sudah tidak ada lagi tong, ya saya inapkan di sini. Dan kambing saya kan ada 2 jenis, kandangnya kan cara ngasih makannya berbeda. Sementara kandang pemerahan susu saya buat dengan cara fermentasi. Baru kandang untuk penggemukan atau penjualan kambing akikah kurban saya buat alami seperti yang dilihat sekarang ini. Oh gitu, berarti satu yang fermentasi, satu yang dia alami ya bang? Alami, karena kan saat kita penjual beli, kita kan belum tentu bisa mendapatkan barang yang sudah makannya fermentasi. Oh gitu.
Ini kita mau nengok mesin pecacah untuk pakan ya Bang ya. Inilah Pak, yang saya rakit sendiri. Nah, Ini rakit sendiri nih Bang. rakit sendiri, saya bawa ke bengkel, saya beli mesin, saya rakit ya kayak ginilah jadinya. Oh, ini pakai mesin dompeng ya Bang ya. Mesin dompeng. Terus untuk mengapa untuk produksi berapa kilo dalam 1 jam Bang bisa menghasilkan pakan itu? Ya sekitar 2 gulung itu mencapai 200 kilo dengan Sekali produksi, Oh gitu. sekali proses, Jadi cukup membantu lah ini Bang ya. cukup membantu. Ini kalau untuk dicacah ini berarti langsung ini untuk fermentasi ya Bang? Untuk fermentasi Pak. Oke. Nah, Terus kita mau nengok soyanya tadi ini yang membuat aroma susu susunya ya. kambing tadi tidak bau. Nah, Ah. ini kita lihat, inilah hasil yang udah kita tengok. Nah, inilah stok makan kita. Oh, ini tong-tong ini semua fermentasi Daun pakan ubi, daun ubi pakan. tadi ya. Nah, ini Hmm. yang sudah jadi. Nah, inilah untuk kambing susu tadi. Oh gitu. Dan ini makanan tambahannya. Stok makanan tambahannya seperti ampas tahu atau soya. Nah, Oh ini yang campurannya ya. campurannya supaya susunya tidak bau. Oh. Aromanya enak, gizinya bertambah, kualitasnya bagus. Nah untuk stok soya ini kira-kira susah nggak dapatnya Bang? Kalau untuk di saat sekarang stok soya ini kan kita nggak bisa kita pastikan karena kan pembuatannya dari pabrik, nggak kita sendiri yang buat, dan kita pun kan dikasih jatah juga dari mereka. 1 minggunya bisa mencapai 30 karung ataupun 25 karung per minggu. Oh gitu. Sementara kebutuhan kambing saya dalam per minggunya sekitar 30 karung. Ya Oh. bagaimana caranya? Ya kita hemat-hemat lah teman-teman supaya stok makan kita tidak kekurangan dan dapat menghasilkan susu yang baik. Oke, berarti kelebihan susu yang Abang produksi ini tanpa aroma karena pakai soya ini Bang ya. Ini Iya. berbeda dengan Susu-susu yang lain, Oke. susu kambing yang lain. Oke, Nah, karena pun tadi kita udah buktikan ya. ya ada Betul. tadi konsumen yang sudah mencoba, dia memang mengakui aromanya tidak ada dan rasanya pun enak. Oke Bang. Bang ini tong-tong ini semua berisi pakan ini. Ya, ini sudah sekitar hampir 2 ton. Hampir 2 ton pakan ini ya stok ya. Karena bobot kapasitas dalam 1 tongnya sekitar 75 kilo ataupun 80 kilo. Ini sekitar ada 15 kilo. 15 tong ataupun 17 tong. Oh gitu ya. Khusus di daun ubi. Kalau khusus di soya, ya dalam seminggu ini kan karena soya tidak masuk, saya punya cuma 2 tong. Oh gitu. Kita 150 kilo. Jadi kan udah hampir 2 ton stok makan dalam sebulan sudah cukup. Oke gitu. Terus ini Bang fermentasinya berapa lama di dalam tong ini Bang supaya jadi pakan? Tergantung pemakaian kita Pak. Nah, 1 harinya kita habis berapa kilo rumput. Nah, kalau saya jalani, kalau saya sendiri karena kapasitas kambing saya punya dibilang banyak dan tong saya pun banyak, yang saya pakai ini dalam sebulan. Baru bisa kita konsumsikan dengan kambing stok makanan yang sudah kita fermentasi. Ataupun kalau yang tidak ada tongnya pun ya bisa langsung. Cuma kan bisa kalau kita punya tong bisa menghemat waktu kita kemana-mana. Kan ada tong ini ya Bang ya. Ya bisa stok makan kita sudah cukup. Nah, Oke, makasih Bang. Oke Bang, mengenai masalah tentang breeding pembesaran, mana yang lebih menguntungkan daripada penjualan susu Bang? kalau menurut saya yang sudah saya jalani, ya keduanya pun yang menguntungkan karena di saat ilmu breeding kita bisa menjualkan anaknya ataupun kambing. Nah, di saat kita menjual susu per harinya kita sudah mendapat harian. Berarti susu harian untuk jangka panjang breeding ya Bang ya? Breeding untuk per bulannya kita bisa menjual kambing. Oke Bang. Lagi ngapain nih Bang? Ini saya lagi mengumpulkan kotoran kambingnya. Nah, inilah yang saya bilang tadi kan manfaatnya kambing itu banyak sebetulnya. Per bulannya kita bisa mendapatkan anak dalam per 3 bulan, per minggunya kita bisa menjual kotoran, per harinya juga kita bisa menjual susu. Oke. Nah, dalam penjualan kotoran saya dalam kapasitas goni 30 kilo ataupun goni kompos dengan harga varia 7.000. Ini satu gon ini 7.000 Bang. 7.000 dengan bobot sekitar 15 ataupun 20 kilo.
Oke, ini pasaran untuk kotoran kambing ini kemana aja bang? Pasarannya saya ini sangat banyak, dan saya pun kadang sangat keboler untuk petani-petani seperti petani ubi, jagung, cabai, petani dari beras tagi seperti jeruk. Mereka sangat membutuhkan kotoran kambing Oh gitu. karena kotoran kambing ini tidak panas dan tidak mengandung jamur. Oke. Berarti ini dari kotoran kambing juga ini bisa menghasilkan uang gitulah bang intinya ya. Ya, Jadi semua bisa kita manfaatkan ya. ya. Ini rencana saya pun juga nanti air seninya pun akan saya tampung dan saya cari pemasarannya. Oh sekarang ini belum ya bang? Belum, karena kan kandangnya belum ada, di bawahnya itu terpal untuk bisa menampung air seninya ataupun air kencingnya. Oke, makasih bang. Oke, salam kenal dari saya, Putra Tanjung Murawa, Desa Medan Seneba, Dusun 1, Kecamatan Tanjung Murawa.